Halo, ketemu lagi dengan saya Luis Damian. Semoga cinta dan syukur selalu melingkupi teman-teman semua yang menonton channel ini. Dan kali ini masih ditemanin sama Cileli ya. Tapi agak berbeda sedikit ya. Kita membahas lebih dalam lagi soal Chinese Metaphysics ke ranah percintaan kali Ci ya. Wow, luar biasa. Ya, karena mungkin ini yang penting ya. Karena ini videografernya juga lagi memikirkan masalah percintaan juga nih. Memikirkan kapan kawin ya. Oke. Nah, kalau di tahun ini, di tahun macan air, percintaan itu seperti apa, Ci? Secara perhitungannya Cici nih. Oke, kalau kita hitung di tahun macan air ini kan sektor tengahnya itu 5. Jadi 5 ini kemungkinan menurut saya ya banyak juga yang planning untuk nikah tapi tertunda. Oke, karena kenapa? Mungkin 5 ini tidak stabil. Jadi saya kan pernah di YouTube saya sebelumnya saya ngomong kemungkinan tahun ini lebih bahayanya itu ke unsur tanah, dan itu kalau seingat saya tanggal 4 ada gempa, 5 gunung meletus ya, terus ada bangunan yang jatuh. Saya rasa kan 2-3 hari ini ya kan. Nah, tahun ini untuk percintaan harus bersabar karena tahun ini bintang uci itu bintang keuangan ini juga lagi gelap. Jadi teman-teman lebih diharapkan untuk lebih serius kerja, lalu irit nabung ya supaya ekonomi lebih bagus. Kata orang, seiring dengan ekonomi kita mapan, pria juga kelihatan lebih charming kalau dompetnya tebal. Oke. Pria charming kalau dompetnya tebal. Iya kan? Anda tahu kan seperti ini kan? Bener ya. Iya. Jadi secara fisiknya sebenarnya nggak usah terlalu itu ya. Lebih yang penting dompet tebal, charmingnya keluar ya, Ci. Betul. Karena bagi kita hitung Chinese Metafisika, sektor uang, wealth elemen uang itu adalah berhubungan sama unsur pasangan. Jadi kalau kau mau lebih bagus, ya kau mau lebih sukses, pertama yang dilakukan adalah sering-sering memeluk istri, sering sayang ke istri. Makanya akan menjadi lebih bagus. Karena memang perhitungannya seperti demikian. Unsur keuangan di pria itu adanya di pasangan. Makanya wealth elemennya itu, elemen kekayaannya itu ada di istri. Wow, oke. Bagi pria-pria, suami-suami, jangan lupa peluk istrinya ya. Karena wealth elemen Anda di istri ya. Makin sayang, Anda makin sukses. Nah, makin sayang, makin sukses. Ingat ya. Nih, idaman para wanita. LP. Oke. Nah, kalau misalkan ada beberapa mitos kali atau saya nggak tahu ini mitos atau enggak. Misalkan kalau pasangan ada beda umur berapa? 6 tahun gitu ya. 6 tahun itu ciong atau enggak atau gimana tuh? Sebenarnya ya kok kalau kita bicara umur 6 tahun selisihnya itu cuma 1 dari 8. Kan pace itu kan 8 huruf. Cuma 1, jadi 1/8 aja ya. Tetapi ciong itu tidak juga yang sesuatu yang harus diperhatikan. Contohnya ya kalau kau mengerti pace ya, kurang lebih kan saya pernah lihat kau juga katanya sangat antusias di Chinese Metaphysics sehingga kau belajar ya. Kemarin saya belum belajar, baru mau belajar gitu kan. Saya kemarin lagi bikin satu riset di mana kenapa Bill Gates itu cerai. Saya lagi riset juga kenapa Elon Musk yang mereka yang lebih gampang dihitung ya, yang mungkin yang terkenal kan, yang bisa dicari datanya karena gitu ya. Karena sebenarnya dia bukan cerai karena ciong sama sionya pasangan, tapi di dalam siklusnya dia lagi ciong. Memang ciongnya ada yang 6 itu. Misalnya dia di sektor pasangannya adalah macan, yang jalan punya dekade itu kebetulan mungkin monyet ya atau tahunnya itu. Jadi ciongnya di situ. Jadi ciong
suatu warning yang barangkali membawa efek yang tidak bagus. Tapi bukan antara misalnya saya dengan kau selisihnya 6 tahun, kita ciong itu tidak tepat jadi pasangan suami istri, juga bukan begitu. Tapi ciong itu lebih sifatnya ke personal masing-masing. Balik lagi ke hitungan personal ya. Iya, saya lagi mikir apakah karena orang itu bilang saya mengalah, saya metoleransikan, saya menerima sampai tahun yang dia benar ciong, sudahlah saya nggak mau, makanya itu putuskan. Oh, maksudnya lagi riset ke sana ya, Ci? Iya, saya lagi riset ke sana. Jadi ternyata si Cici ini juga ada istilahnya personal bisnis lah ya. Selain kan kalau yang ngitung-ngitungin orang kan itu bisnisnya orang, maksudnya mikirin itu. Jadi Cici ada personal bisnis yang mikirin riset-riset ke situ ya, Ci ya? Itu sebenarnya bukan personal bisnis kok. Saya selalu ingin ada jawabannya. Oh, balik lagi ke yang situ ya? Saya ingin tahu apa yang terjadi. Makanya itu ketika lagi heboh-hebohnya berita misalnya ya, mungkin karena saya sendiri lebih ngerti Mandarin, saya biasanya lebih perhatiin misalnya artis yang dari Cina, Hong Kong gitu kan. Lalu yang lagi terjadi misalnya ke Bill Gates kemarin ya, saya sempat juga lihat kenapa sih dia itu jalan sekian lama terus mengatakan cerai. Bagi mereka apa sih yang nggak bisa Iya, duitnya udah banyak gitu ya kan. Paling antara ya rumah sekian gedenya ya kamu kamar sana saya kamar sini juga oke, tapi kenapa harus cerai gitu? Betul, ya? Karena mungkin toleransi batasnya itu pas di tahunnya dia, dekade yang dia jalan itu lagi ciong, dia nggak bisa lewatin hal itu. Jadi kenanya di situ. Betul. Pas ada masalah-masalah yang lain jadi udah cocok semua di situ ya? Betul. Ya, saya juga seperti kau juga gua kepo. Gua kepo. Beneran gua kepo. Saya suka sekali melakukan researchnya seperti gitu. Oke, menarik banget ya. Nah, kalau misalkan berarti tadi Cici bilang untuk tahun ini buat yang mau menikah itu bersabar gitu ya. Nah, berarti mundur dong tahunnya atau mesti dihitung-hitung lagi nih? Ada personal beda-beda kok. Kalau personal itu kita hitung dia itu tahun bagusnya nikah itu kapan, lalu tahun bagusnya dia punya anak kapan ya kan. Tetapi kalau kita bicaranya makro di depan TV ya kan, di depan channelnya kita adalah makro. Sekarang ini menurut saya yang harus kita fokuskan adalah masalah keuangan. Oh, pokoknya keep money dulu ya, simpan duit tuh, bikin duit sebanyak-banyaknya kita simpan dulu lah ya. Betul, dan kalau bagi saya yang mau mungkin tetap merit, mungkin anggarannya itu ya disesuaikan. Dipapas dikit gitu ya. Betul. Oh, oke. Jadi bukan berarti kalau Anda udah jadwal merit terus akhirnya Anda batalin gitu ya. Mungkin ya lebih disesuaikan budgetnya, jangan jor-joran karena tadi bintang keuangannya ya. Karena sebenarnya pernikahan memang setiap wanita, setiap orang mengidamkan ya mungkin meritnya kayak Disney. Princess ya, wow betul, gitu ya. Betul, tapi menjalani pernikahan itu banyak sekali ya kan yang dibutuhkan kan. Iya. Dan kadang-kadang menurut saya ya semakin berusia yang kita inginkan sebenarnya sangat sederhana, yaitu bahagia. Mungkin minum kopi sama pasangan doang. Betul, bener kan? Iya, berdua-duaan di kasur gitu sambil ngobrol gitu ya. Betul. Simple sebenarnya ya. Sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Cici sendiri nih, terimain konsultasi apa aja sih? Selain yang tadi Cici bilang kan ada feng shui, ada apa lagi berarti? Oke. Kalau saya terima konsultasi personal yang biasa mereka ya datang dan mereka ingin tahu lebih detail, saya bilang oke, saya siapin waktu, saya minta tanggal lahir, dari tanggal lahirnya saya juga akan jelasin yang fase pembukaan saya pasti fase, saya larinya juga ke Tsuwei Dousu ya, saya jelasin satu sektor sampai dengan timing, waktu, siklus ya, mau tanya apa aja saya siapkan dan kau tanya sepuasnya. Tapi tetap solusi kembali lagi kemana? Feng Shui. Sudah tahu? Oke, tahun ini saya bagus, tahun depan saya nggak bagus, tahun depan lagi saya lebih bagus, ya kan? Cuma tahu kan? Tapi kita harus ubah ya. Itu solusinya tetap di Feng Shui. Jadi kalau bagi yang mereka mau konsultasi, saya lebih mengharapkan itu sepaket dengan Feng Shui.
Oke, Ya. karena percuma cuman konsultasi aja istilahnya kita cuma tahu ya. Betul. Tapi kita nggak bisa mengubah apa-apa ya kalau Betul. kita nggak ubah feng shui-nya Betul, itu ya. betul, betul, Oke. betul. Nah, kalau Cici sendiri berarti apa kayak tadi tanggal merit, tanggal apa? Yang paling orang sering cari ke saya ya itu memang tanggal merit ya kan. Tanggal merit di sini saya hitung berdasarkan kebutuhan unsurnya. Lalu harinya yang bisa kombinasinya apa? Tidak ciong kepada papa mama kedua belah pihak ya kan. Terus hari itu mengandung energi apa yang bagus buat dua pasangan. Misalnya bagi mungkin wanita lebih gampang punya anak. Bagi pria yang ketemu unsur keuangannya, unsur karirnya. Itu ada efeknya, Ci? Ya? Ada. Keharmonisannya itu dihitung. Nama juga hitung nggak sih sebenarnya, Ci? Nah, kita bicara step by step ya. Nah, itu untuk kalau mereka yang cari ke saya konsultasi tentang tanggal pernikahan, ya kan? Nah, kalau seperti kau bilang, saya mau bergerak di bidang yang berhubungan dengan orang banyak, ya saya butuh ketenaran. Boleh nggak hitung nama yang sesuai yang saya butuhkan buat saya taruh sebagai nama samaran atau nama artis nama gitu. Panggung gitu nama ya? panggung ya. Itu yang dipakai itu juga bisa. Wow. Nah, itu juga ada bobotnya. Misalnya kau mau dapatnya, saya selalu pakai itu untuk hitungnya pakai icing. Icing itu Ya? ada gabungan sama dengan unsur-unsur juga mendapatkan di pola bagusnya itu di mana. Karena yang setahu saya selama ini ya nama itu dapatnya perhitungannya dari numerologi gitu ya. Tapi ternyata kalau Cici karena saya Chinese metafisika, saya pakai icing. Numerologi itu ada banyak teman-teman saya juga hitungnya pakai numerologi. Tapi kembali lagi ya, karena saya memang konsultan Chinese metafisika, saya kembali ke icing. Jadi istilahnya Chinese metafisik ini bisa menyelesaikan semua permasalahan kehidupan lah ya, istilahnya begitu ya. Apa yang kita butuhkan ada jawabannya, bukan menyelesaikan. Apa yang kita butuhkan ada jawabannya. Ya. Terus kadang kita cari tanggal lahir baby. Nah, kalau tanggal lahir baby saya sangat serius. Kenapa saya sangat serius? Andai kata ya, dulu kalau misalnya saya bisa milih tanggal lahir datang dengan pola yang lebih bagus, mungkin Leli sekarang berbeda dengan ya. Itu benar kan? Makanya saya ketika pilih tanggal lahir baby, ya saya pakai dua pola pasu, saya pakai pola cuit tusu saya pakai. Dan saya berusaha mendapatkan timing yang terbaiknya. Berarti sampai ke waktunya juga, Ci? Benar. Saya serius, saya pegang kalau tanggal lahir baby. Kalau saya tanya apakah memungkinkan kasih saya waktu 2 minggu ya kan untuk hitung, kalau mau saya terima, kalau enggak ya enggak bisa. Jadi sampai 2 minggu? 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Padahal ya kan saya setiap kali milih tanggal lahir baby ya, itu saya jadikan dulu setiap jam itu saya ngepring keluar, terus saya sortir dulu yang tidak bagusnya, tinggal yang bagusnya lagi kan. Lalu saya masukin lagi orang tuanya punya tanggal lahir, saya masukin lagi, saya maunya anaknya, saya andai kata itu anak saya. Itu terbaiknya dia seperti gimana. Terus saya nanya lagi pendapat ke orang tuanya maunya seperti apa, baru saya pilih tanggal lahirnya. Wow, jadi nggak semudah itu ya? Nggak semudah itu. Makanya kalau misalnya orang bilang, dia kadang-kadang ya mungkin orang nggak tahu juga kan, dia datang, Ci aku mau pilih tanggal lahir baby. Oke, baik. Terus sekarang ya nggak bisa, Ci. Dia salah, mungkin memang ada zaman dulu mereka itu datang langsung dapat ya, langsung bagusnya tanggal 18 bagus buat merit, bagus buat sio kelinci, bukan begitu. Mungkin itu yang zaman dulu yang general itu ya, Ci ya, kayak kalender itu tadi yang kita ngobrolin itu ya, almanak itu ya. Jadi itu cuman yang generalnya ya, tapi sebenarnya harusnya perhitungannya secara elemen per orang per orangnya ya. Betul. Di 2021 saya ada dapat satu pola yang saya sangat-sangat senang, dan ketika saya menilai bahwa anak ini suatu hari dia bakalan mungkin menjadi seseorang yang sangat berpengaruh. Kita anggaplah konglo atau sultan atau pinjam kata sekarang crazy rich kan. Iya, itu bakalan bisa ke situ. Dan saya bisa melihat polanya. Kenapa saya bisa menghitung polanya? Karena sebagai konsultannya saya interaksi dengan orang banyak. Saya dari pola mereka
saya mempelajari lalu untuk yang generasi selanjutnya. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi sebenarnya benar-benar hitung polanya itu Hitung pola. nggak miss ya. Nggak diusahakan tidak miss. Kita selalu harus anggapannya, andai kata anak itu bisa bicara, dia pasti bilang, kenapa Tante Leli nggak hitungkan saya paling bagus? Kenapa Tante Leli nggak pilihkan saya terbagus kan? Oke, Ya iya kan? benar. Jadi end of mind-nya Cileli itu adalah ketika anaknya nanya ya, kenapa lu nggak pilihin gua tanggal lahir yang paling bagus gitu ya? Iya, Oke. iya kan sekarang andai kata saya bisa memilih, iya kan? Nah itu kembali lagi kemarin juga ada pertanyaan yang paling bagus dari seseorang yang sangat terkenal di Indonesia kan, anaknya dia nanya, apakah dengan tanggal lahir saya seperti gitu semua orang mengalami kejadian yang sama? Saya bilang tidak, karena masih ada faktornya yaitu orang tuanya siapa, iya kan, dia suaminya siapa, anaknya siapa, dia tinggal di mana, dia interaksinya sama siapa, dia di usaha mana, itu kan semua berbeda. Makanya dari tanggal 1 ke 31 Desember itu ada 1 juta pola lahirnya manusia. 1 juta pola. 1 juta pola. Teman-teman, 1 juta pola nih. Nah, suruh Cileli nih itu. Aduh, jadi luar biasa banget ya. Iya. Wow, oke. Nah, kalau misalkan kayak begitu berarti si anak ini berarti udah wajib lahirnya itu sesar dong ya berarti. Dari sini kan dia ada satu yang dimana itu adalah sektor pasangan. Sektor pasangan ini itu kok dengan pasangannya itu selisih umur enggak? Selisih umur? Dia lebih tua di atas saya. Oke, benar. Nah dari sini kenapa saya nanya, karena bintang Hin yang di pasangan artinya dia usianya pasti lebih tua. Gila. Aduh, saya udah gak bisa ngomong apa-apa loh.